Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Philip Online, kembali lagi dalam program podcast. Kali ini saya ada di sebuah ruangan pameran seni rupa anak di Damar 26. Saat ini di sebelah saya ada Kang Indra. Selaku apa nih, Kang? Selaku guru gambar. Guru gambar. Saya pura-pura nanya aja nih, Kang, padahal Pak kita nggak tahu juga meskipun lama kenal ya. Gimana, Kang? Pameran Alhamdulillah ini. sehat, lancar, dan sempat begadang satu malam dari jam 7 sampai jam 4 pagi. Waduh, ngurusin? Nah, ngurusin masang-masang nih. Ada sekitar 158 gambar yang harus dipasang. Waduh, Dengan tim 3 orang. keren juga nih timnya. Ya artinya 3 orang itu memang ya orang lapangan udah biasa ngurus itu kayak sudah memang ini, dan saya minta bantuannya kawan-kawan komunitas juga. Kita minta bantuannya supaya untuk setting. Sebenarnya saya rancang tuh 3 hari supaya jangan terlalu capek. Tapi ternyata mereka ada kegiatan dan akhirnya iya hari terakhir sebelum Pameran pembukaan dimulai. sampai pagi itu. Dan Berarti ini ada 100 lebih 158 karya. anak-anak di lingkungan Damar 26. Iya, sekitar Damar 26. Saya tidak tahu semua nih di bagian mana saya, tapi sekitar komunitas. Iya. Sahabat Philip Online, komunitas Damar 26 ini komunitas literasi ya. Iya. Bertempat di lingkungan Duku Malang, Kelurahan Tegal Bundar, Kecamatan Purwakarta. Ya kali aja mau mampir-mampir nih. Pelaksanaan pameran sendiri dari tanggal berapa sampai terakhir kapan? Mulainya tanggal 21 kemarin Iya, sampai tanggal 26. tanggal 26. Berarti masih ada kesempatan nih sahabat Philip Online bisa datang ke pameran ini. Dan hari terakhir itu ada bukan bedah buku tapi pembacaan cerpen karyanya Saudara Mutakin. Nah, mungkin bisa hadir kawan-kawan yang ada di luar ke Damar 26. Nah, bisa. Sekarang kita ngobrol proses kreatifnya aja deh. Kenapa sih kok ada ketertarikan dari Kang Indra nih? Jauh-jauh kalau nggak salah rumah di Serang ya, Kang? Iya, iya. 1 jam lah. Iya. Kalau ngajarin anak-anak ini kan nggak mudah sebenarnya. Perlu banget ada trik dan apa gitu yang bisa dilakukan oleh Kang Indra, Kang. Sebenarnya saya menekuni anak itu sudah dari tahun 96. Ya. Waktu saya masih tinggal di Jogja, saya dapat pengalaman yang berharga dari seorang dosen. Dan itu pun tanpa saya duga, karena saya tidak punya pengalaman tentang dunia anak-anak itu. Jadi waktu itu dia panggil saya, dosen pengampu saya, dipanggil, "Dra," katanya, "sebentar kesini ke ruang Bapak." Saya kesana lah. "Ada apa, Pak?" saya bilang. Namanya Pak Nur Evansah, sudah pensiun sekarang. "Bapak mau minta bantuan kamu. Saya punya teman yang punya TK. Dia butuh guru menggambar. Kamu bisa bantu kan?" katanya. "Saya percaya kamu bisa." "Waduh sayang Pak, saya belum punya pengalaman," saya bilang, "tentang itu Pak, tentang mengajar anak-anak." "Enggak, saya lihat kamu tuh bisa," katanya. "Bisa." Akhirnya dengan berat hati dan terpaksa saya datang. Saya datangin tempatnya melalui pesannya dosen tadi, langsung disambut. Saya mengajar di sana hampir sekitar 3-4 tahunan. 4 tahun. Lumayan ya. Lumayan. Justru dari terpaksa itu bisa menjadi bertambah sebuah kemampuan yang tidak saya dapat sebelumnya. Gitu. Karena secara langsung juga mempelajarin karakter anak. Betul. Apalagi karakter anak ini unik kan. Macam-macam lagi kan. Macam-macam. Ada yang kalau ketemu kita nangis itu, ada yang takut, ada yang kalau kita nyambut. Nah, bahkan saya pernah punya pengalaman di TK yang pertama saya ajar ini. Seorang murid yang memang dia punya kemampuan lebih dibandingkan kawan-kawannya. Secara skill dia punya keterampilan yang bagus. Jadi setiap lomba itu dia selalu menang. Cuma satu penyakitnya, ketika saya tidak ada di situ dia tidak mau kerja. Jadi artinya ada ketergantungan. Iya. Nah ini orang tuanya yang bingung. Jadi
orang tuanya itu bingung, nelpon saya. Mas, katanya ada di mana? Saya bilang di kampus, Bu. Bisa nggak kesini sebentar ke tempat lomba? Sebentar aja katanya. Akhirnya saya penuhi, saya ke sana. Dia ketika noleh lihat ada saya, langsung kerja. Walaupun saya nggak ngomong. Setelah dia lihat, saya langsung pergi. Artinya dia ada ketergantungan jadi seperti dengan saya. Kalau tidak ada saya, seperti dia tidak yakin. Nah, lama-lama sistem itu saya rubah. Bagaimana saya meyakinkan dia bahwa harus berani untuk jadi juara itu memang harus berani, tidak boleh tergantung dengan guru. Kalau gurunya sakit gimana, saya bilang. Nah, itu akhirnya terjadi. Dia untuk selanjutnya dia berani. Tapi ketika saya datang menghadiri menemani dia lomba, dia lebih semangat lagi. Nah, kemudian akhirnya ya teman-temannya juga seperti itu, akhirnya jadi semangat ya, semangat berlatih dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian tak setahun setelah itu orang tuanya tugas belajar ke Jepang. Nah, tugas belajar ke Jepang. Nah, sebelum tugas belajar itu, anak ini sempat ikut lomba melukis Jogja? Bukan, nasional. Setelah itu dia tidak tahu kabarnya, dia menang atau tidak. Dia berangkat ke Jepang dengan orang tuanya, ikut orang tuanya studi ya. Nah, sekitar 3 bulan dia berangkat, itu ada kabar bahwa dia mendapat juara 1. Semua hadiahnya itu dikirim ke sekolah, berupa komputer, seperangkat komputer sama segala macam lah. Jadi gurunya mengabarkan ke dia, ya orang tuanya silakan Bu buat sekolah. Itu. Nah, anak itu sudah mendengarkan gembira sekali, sempat curhat tapi lewat gurunya minta tip salam ke saya. Nah, ya sampai dia kelas 3 di Jepang itu kalau nggak salah. Baru orang tuanya pulang lagi ke Jogja. Sekarang ada komunikasi lagi, Pak? Sudah lama nggak ketemu. Mungkin sekarang sudah punya anak dia. Tahun 96 itu dia asuh TK. Mungkin sudah punya anak. Kalau perkiraan saya udah dewasa. Oh ya, udah dewasa. Kemudian ada lagi saya punya pengalaman tentang sekolah kecil. Di sekolah kecil begini, saya mau sekolah kecil. Di satu kampung ada namanya TKRW. TKRW itu gurunya cuma 2. Kepala sekolah sama 1 guru. Yeah. Saya masuk ke sana. Pertama gurunya ragu, tapi saya yakinkan bahwa anak-anak juga berbakat, pasti punya bakat, cuman belum kelihatan. Udah, akhirnya saya diterima ngajar di situ, melatih mereka. Nah, pada suatu-waktu saya tanya, Bu, anak-anak di sini pernah ikut lomba nggak? Atau ikut kegiatan di luar nggak yang sifatnya seni menggambar? Belum, Pak. Kita tidak pernah dapat informasi, katanya. Dari kota tuh tidak pernah dapat. Jadi seperti tertinggal informasi kayak gitu. Dan kita tidak ada juga yang melatih, Pak. Katanya guru kepala sekolahnya ngomong dengan saya. Akhirnya saya bilang begini, Bu, pokoknya Ibu harus yakin, nanti saya akan bantu. Segala kegiatan informasi yang ada di kota, saya akan bantu informasikan ke Ibu. Nanti anak kita latih. Akhirnya saya yakinkan seperti orang tuanya, guru tadi dan orang tua siswa itu semangat. Siswanya banyak, Pak? Lumayan, sekitar 20-an satu kelas itu. Jadi ada 2 kelas. Yeah. 20 ya. Jadi kelas 0 besar, 0 kecil. Yeah. Tapi cuma 2 kelas. Nah itu ketika ada lomba waktu di Universitas Veteran di Jogja itu, saya ikutkanlah mereka ada 5 orang atau 6 orang. Ya alhamdulillah dari 6 orang itu yang berhasil tuh 2. Juara 2 sama juara 3. Belum juara 1 karena baru pertama itu mereka ikut. Tapi ya sudah menghasilkan. Nah dari itu mereka semangat terus ikut lomba. Sampai akhirnya mereka dikenal oleh sekolah-sekolah lain, lingkungan sekitar juga, yang besar-besar juga, iya. Ada kepercayaan. Sampai ke skala nasional mereka pernah ikut itu, pernah dapat juga salah satu anaknya. Nah, ya udah, saya terus latih, dimotivasi. Nah, tapi pengalaman yang lebih unik lagi adalah di antara murid itu ada murid yang ketika ketemu guru baru itu menangis. Takut. Saya pikir, apakah saya ini serem ya atau menakutkan wajah saya ini ya? Setiap saya datang pasti nangis. Saya pernah ngalamin. Iya, datang pasti nangis. Waduh, saya bilang masalah ini. Akhirnya saya tanya ke kawan-kawannya, ini namanya siapa, lupa saya. Dia suka apa? Itu Pak, suka gambar bis. Ke gurunya juga sama, saya suka gambar bis. Orang Jawa Timur. Udah, akhirnya saya berpikir setelah sampai di rumah, berpikir
besok saya harus punya trik baru nih ngadepin anak ini. Ketika datang di hari selanjutnya, saya mulai atraksi. Nggak ngomong, cuma salam, langsung saya ke papan tulis, ambil kapur, saya gambar bis, sambil cerita, ngalor ngidul pokoknya, biar dia tertarik dulu. Udah, nggak terjadi hari itu nangis, nggak terjadi. Terus besok lagi begitu, saya mulai lagi menggambar bis yang banyak, nggak terjadi. Lama-lama dia pindah ke depan bangkunya, pengen deket. Nah, di hari selanjutnya akhirnya benar-benar dia tidak lagi nangis dan tidak takut lagi saya masuk. Tapi akhirnya dia mendekati saya. Dia mau gambar katanya. Nah, akhirnya dia mau, saya kasih kertas, saya deketin. Nah, semenjak itu tidak pernah lagi dia terjadi dia nangis ketika saya datang dan malah semangat. Dan pernah suatu waktu saya tidak hadir, dia malah yang bertanya, "Kok Bapak kemarin nggak hadir? Saya tunggu loh, saya mau gambar." Saya bilang, "Bapak ada kerjaan, makanya nggak hadir." "Oh gitu," katanya. Jadi nggak lagi takut, malah dekat ke saya. Nah, itu menjadi pengetahuan baru tentang saya. Berarti ada teknik lain yang untuk mendekati orang yang takut pada kita. Apalagi anak kecil kan, dunianya memang agak berbeda. Harus cari caranya bagaimana, pendekatannya gimana, dan menjadikan mereka bukan sebagai murid tapi sebagai teman bermain. Sebagai teman bermain. Iya, sehingga mereka merasa santai. Nah, itu yang saya rasakan. Nah, itu yang diterapkan di sini juga. Iya, sama. Caranya begitu sama, dan dalam mengajar anak-anak tidak boleh namanya menyalahkan. Tidak ada istilah salah tuh nggak boleh salah. Iya, tapi yang ada adalah diperbaiki. Ya, coba perbaiki, coba tambah ini, tambah itu. Tidak, jangan dibilang salah. Kenapa tuh? Karena ketika kita berbicara kepada mengatakan itu salah, itu menjadi pemikiran dia. Tiap di gambar pasti ada salah, pasti salah. Nah, tapi tidak boleh itu dihilangkan kata-kata salah itu. Kalau saya yang mengajar, saya tidak memberikan kata-kata salah, tapi ini diperbaiki ya, ditebalkan sedikit biar lebih bagus. Jadi artinya biar dia yakin bahwa dia itu sudah mampu, tapi akan lebih baik kalau dia lebih mampu lagi. Nah, kita motivasi. Iya. Kalau kita ngomongnya ini salah, anak-anak akan berpikir langsung kecut dia. Iya. Itu bahaya itu. Jangan-jangan mau ngelakuin sesuatu takut salah. Nah, jadinya itu. Ada ketakutan untuk betul. sesuatu. Betul. Gitu. Nah, itu yang sangat bahaya itu kan kalau dikatakan anak, "Wah, ini salah nih, nggak boleh kayak gini." Nah, itu nggak boleh. Jangan kita lakukan karena berpengaruh terhadap psikologi, terhadap kejiwaan dia. Iya. Jadi mestinya dia ada ide yang bagus keluar dari otaknya. Karena kita cut tadi dengan kata-kata salah tadi, itu berhenti. Nah, mengganggu dia. Makanya saya tidak pernah lakukan itu kepada anak-anak. Tidak ada yang salah, saya bilang. Boleh, bebas. Dia, "Pak, mau ini, Pak, mau warna merah, mau warna hijau." Boleh. Saya bilang, tidak ada masalah, boleh. Mau warna hitam, boleh. Saya bilang, yang penting kamu gambar di situ dipenuhkan. Oh, ini kosong nih. Oh, ini warnanya kurang nih. Ini tidak ada warnanya. Coba dikasih warna. Warna apa kamu suka? Terus kita giring, kita bimbing. Saya sangat jarang sekali mengajari anak menggambar. Saya menggambarkan mereka, tidak pernah saya gambarkan. Bukan saya tidak mau mengajarkan, tetapi saya pengen menggali apa sih yang sebenarnya yang punya mereka itu aslinya apa. Sehingga mereka benar-benar jujur tuh menggambar tuh bukan. Jadi pola itu anak yang bikin. Iya, mereka buat sendiri, kita hanya menceritakan. Kecuali kalau memang mereka tidak bisa sama sekali atau sulit sama sekali, baru saya turun tangan. Itu pun dengan memegang tangan mereka. Tangan mereka menggerakkan, misalnya ini buku, coba ke kiri tarik garis, dia mereka narik. Saya hanya menahan aja, jangan sampai berlebihan. Ayo ke atas terus begitu. Akhirnya muncullah keberanian. Yeah. Jadi tidak saya langsung menggambar seret-seret, enggak. Saya biarkan mereka menggambar sendiri dan mengeluarkan kemampuan mereka sendiri, bukan kemampuan dari gurunya atau kemampuan dari pelatihnya. Itu. Kalau untuk usia beragam ya, Pak? Usia itu kalau anak menggambar sebenarnya ada fase-fasenya. Ada yang namanya kalau usia 0 sampai 1 tahun, namanya masa coreng-moreng. Yang penting coret-coret. Iya, yang anak itu hanya bergerak berdasarkan intuisinya. Coret-coret di dinding, muter-muter garis kayak benang kusut. Itu tidak salah, memang masa fasenya seperti itu. Berarti kalau ada orang tua yang menyalahkan anaknya kan nggak suka bisa, nyoret-nyoret jangan. Tembok segala macam. Jangan, itu sangat salah. Karena justru itulah fase berkembang dia. Fase sebelum mengenal tulisan, dia mengenal gambar. Goresan garis. Nah, itu adalah karya yang awal mereka mencoba. Nah, kemudian di fase kedua dari 0 sampai 1 tahun, kemudian 1 tahun sampai ke 3 tahun. Itu namanya masa prabagan. Masa prabagan itu bagaimana mereka cara menemukan bentuk. Iya, bentuk sesuai dengan persepsinya. Menemukan bentuk itu gimana? Itu masa di 3 tahun, 1 tahun sampai 3 tahun.
Kemudian dari masa 3 tahun sampai ke 5 tahun dan 6 tahun itu masa bagan, masa mengenali bentuk. Mengenali bentuk ya, tidak bicara yang lain, tapi mengenali bentuk. Jadi yang becak seperti apa, misalnya cangkir seperti apa. Nah, tetapi di masa bagan ini, jangan kita bayangkan seperti orang dewasa menggambar. Karena persepsi mereka tentang gelas itu adalah benar-benar persepsi mereka, bukan persepsi kita sebagai orang dewasa. Nggak harus apa yang dilihat itu sesuai dengan bentuknya. Itu mungkin sesuai, tapi sesuai dengan persepsinya. Iya. Bukan sesuai dengan realita, bukan. Tapi itu mewakili realita dunia mereka di masa bagan itu. Nah, sampai 6 tahun ke atas, sampai SMP itu masa realisme. Sampai SMA itu masih masuknya realisme. Masuk kelas 1 SMA itu masa realisme. Artinya, bagaimana mereka mengungkapkan gambar itu dengan mengikuti sesuai dengan aslinya. Walaupun di sini sana ada kekurangan atau kelemahan atau kesulitan. Tapi itu proses. Kemudian dari masa SMA sampai mereka kuliah itu masa realis. Artinya mereka menggambar sesuai dengan kenyataan yang dilihat. Ya sesuai dengan persepsi orang dewasa. Karena umurnya udah bertambah. Nah, jadi memang ada masa-masa menggambar itu tidak satu fase, pastinya berkembang. Dia naik. Hitungannya naik dia. Tingkatannya menaik. Sampai ke fase-fase kita sekarang. Fase realis. Itu kira-kira seperti itu. Kalau sekarang nih saya lihat lebih banyak pemandangan rumah, pemandangan lingkungan, ada ikan, ada sawah. Apa ini menggambarkan karena lingkungan di Damar 26 kan dekat sawah, ada pegunungan juga di daerah perkampungan lah. Iya, memang ini semua mewakili dari diri mereka masing-masing dan suasana yang mereka bangun dari lingkungannya. Ya. Tidak dipaksa, tidak diarahkan, tidak dicontohkan, tapi mereka ketika kita pengen menggambar di sawah, maka mereka saya ajak ke sawah untuk rame-rame nongkrong di pinggir sawah, di galangan, kita gambar. Hasilnya, biarkan hasilnya. Jadi persepsi itu akan muncul kembali, persepsi pribadi, pribadi anak. Itu yang saya lakukan. Sehingga benar-benar yang tampil itu jujur. Mau mengot, mau lurus, mau muter-muter, itu tak biarkan. Nah. Kayak gini kan, warna aja tabrakan. Iya. Gak masalah ya kalau untuk dunia anak-anak ya, karena memang ini kan persepsi anak-anak. Betul. Cuma nggak bisa nyalahin juga. Iya, karena memang masa perkembangannya seperti itu. Tapi harus juga begini, ketika dalam proses menggambar itu kita harus beri masukan. Misalnya ini warnanya yang berdekatan, coba ini dipindahkan ke tempat lain. Ini sudah biru loh. Tidak boleh lagi ada biru. Harus ada biru yang lain pindah ke tempat lain. Atau diganti warna lain. Jadi kita hanya menyampaikan, melogikakan itu dengan cara mereka. Sehingga mereka paham, oh iya, kasih warna kuning. Di sini sudah ada hijau, sini kasih kuning. Sehingga warna itu semuanya berbeda. Dan kadang-kadang memang nampak menjadi seperti warna-warna, kayak komposisi warna aja, kayak pelangi, kayak abstrak gambar-gambar itu. Tapi itu adalah kelebihan-kelebihan yang muncul dari dalam, yang tidak dipaksa. Nah, jadi pemberian penyadaran tapi dengan cara yang sangat sederhana. Gitu. Iya, saya lihat kan warna-warna merah, biru, kuning, hijau. Jadi beragam gitu dalam satu gambar. Iya. Prosesnya lama nggak ini untuk anak-anak? Kalau anak-anak itu, kalau dia rutin itu mungkin di masa setahun itu sudah mulai meningkat itu. Sebenarnya saya pengen pindah ke fase teknik basah, tapi kemarin sempat terputus karena pandemi. Jadi kita hanya banyak yang dikurangi, istilahnya aktivitasnya berkurang. Tapi setelah jalan sebulan 2 bulan mulai lagi tetap awalnya doang. Iya. Kemudian mereka membuat sketsa yang berupa drawing ya, gambar-gambar dasar itu yang tidak diwarnai, itu masuknya ke gambar-gambar rancangan, tapi menjadi gambar yang sebenar, gambar jadi dianggap. Karena memang ada tipe seperti itu. Sekarang saya jadi pengen tahu nih, kenapa kok Kang Indra kepikiran untuk menggelar pameran seperti ini gitu. Dan pamerannya kenapa di rumah baca dan ada di kampung? Biasanya kan orang bikin pameran itu di tempat yang strategis yang bisa dikunjungin oleh orang banyak. Niat awal saya adalah bagaimana kita membuat karya yang dipamerkan supaya diapresiasi oleh masyarakat sekitar. Jadi tidak terbayang oleh saya akan mengundang siapa, orang jauh, tidak. Tapi paling tidak oleh orang-orang tua mereka, oleh lingkungan mereka diapresiasi. Oh, ini loh hasil kerja anaknya setiap hari Rabu. Ini loh hasil perjuangan mereka. Dan ini gambarnya. Nah itu.
Nah itu yang saya coba saya sajikan untuk dipamerkan. Maka saya konsultasi dengan kawan-kawan di Damar, termasuk Pak Ayat yang lain-lain untuk membantu. Nah sebenarnya pameran ini sudah mundur berapa kali, dari Desember, terus Januari, akhirnya di Februari. Karena suatu hal ya, suatu kondisi juga baru terlaksana di Februari ini. Tapi saya semangat, saya suka karena kawan-kawan itu benar-benar fighting ya, dia benar-benar bertarung untuk melaksanakannya sampai terjadi. Nah, saya merasa seperti bahagianya. Kenapa? Ada orang yang mau membangun bersama saya dengan letih, dengan lelah, tanpa ada yang perhatikan. Kita bekerja sendiri dengan hati kita, nggak karena dipuji-puji orang, nggak. Kita nggak butuh pujian, tapi kita akan tampilkan apa yang sudah kita ajarkan kepada anak-anak itu. Dengan harapan orang tua akan merespon, kemudian akan mengurangi kadar bermain mereka terhadap gadget. Itu yang tujuan saya sebenarnya sebagai orang dewasa. Jadi mereka bisa menuangkan ide-ide mereka, kemampuan mereka, yang mungkin selama ini tidak bisa dituangkan. Kenapa? Tidak ada yang mengarahkan. Larikan ke gadget akhirnya. Mata cepat rusak, anak kecil kan. Kalau orang dewasa mungkin masih bisa ngaca, tapi kalau anak-anak kan kalau sudah pegang gadget itu nggak berhenti. Wah, banyak banget sekarang kasusnya. Jadi penyakit, jadi pakai kacamata. Nah itu yang saya takutkan, termasuk dengan anak saya yang kecil juga, yang sekarang kelas 6 SD. Itu handphonenya saya cut, rusak saya biarkan. Nggak saya benar-benarin. Itu sekarang asiknya apa? Di main futsal. Saya biarkan. Lebih baik begitu daripada dia lama-lama melihat gadget. Karena kesian ke matanya untuk usia anak kecil itu. Siap. Berarti ini pameran akan berkala setelah ini, ada rencana kemana lagi gitu? Mungkin ini hanya awal untuk bergerak selanjutnya. Kemudian ada yang saya lupa. Pameran kenapa dilaksanakan di perkampungan? Saya pengen orang tahu, orang yang di kota sana tahu bahwa di kampung itu ada aktivitas yang menarik. Nah, iya. Balik lagi ke kampung. Orang tidak perlu menonton jauh-jauh ke kota. Orang bisa ke kampung pun ada kegiatan yang bermanfaat, yang unik, yang biasa dilakukan orang di tempat-tempat ramai. Nah, sekarang kita kembali ke kampung, kunjungi kampung ini. Di sini ada sesuatu yang menarik yang bisa dibicarakan. Itu yang saya sengaja tampilkan di kegiatan di kampung. Kenapa di kampung? Kenapa tidak milih di kota? Kota udah biasa, tapi di kampung sangat jarang. Dan orang juga tidak bisa melihat semua. Nah, harapan saya adalah orang-orang sekitar sini dulu yang bisa melihat. Nanti baru orang lain kita kabari. Mantap. Itu. Mungkin di dunia luar atau masyarakat di perkotaan bisa lihat dari Wilip Online dulu deh. Iya, paling tidak begitu ya. Bahwa mereka akan dapat informasi, di sini ada kegiatan itu. Itu yang manfaat buat mereka juga. Apalagi di Damar 26 ini banyak banget kegiatan selain menggambar. Iya, banyak. Karena aktivitasnya lebih banyak pada dunia literasi. Dan gambar termasuk literasi. Literasi. Literasi visual ya. Ya, mungkin teman-teman sahabat Wilip Online yang pengen belajar nulis juga bisa ke Damar 26. Karena banyak penulis yang lahir di sini. Betul. Baik, Kang Indra, makasih nih. Ya, sama-sama. Kesempatannya, saya juga tadi udah keliling-keliling lihat karya-karya anak dan menarik banget. Sukses buat pamerannya. Terima kasih. Ada sedikit informasi yang mungkin buat kawan-kawan di luar. Nanti di bulan Mei kita akan mengadakan pameran drawing nasional yang dilakukan dari secara serentak dari mulai ujung timur sampai ujung barat, dari seluruh provinsi dengan komunitas-komunitas drawing. Pameran ini menyambut untuk mengkukuhkan bulan Mei, karena dilaksanakan di bulan Mei ya, sebagai Hari Menggambar Nasional. Wah, mantap. Itu. Dan akan kita lakukan di Damar juga dengan versi dewasa, bukan anak-anak lagi. Itu. Siapa tahu ada yang berminat, yang pengen hadir nanti di bulan Mei. Sahabat Wilip Online kalau berminat di bulan Mei nanti, silakan datang di Damar 26. Lokasinya ada di Kampung Duku Malang, Kelurahan Tegal Bundar, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon. Iya, baik, terima kasih sekali lagi Kang Indra. Baik. Sahabat Wilip Online, terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Saya Mang Pram, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.